Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Apakah sehat semuanya? Baiklah, sebelum kita melakukan pembelajaran pagi hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita melakukan doa. Baiklah, doa selesai. Baiklah. Anak-anak, apakah anak-anak sudah kenal sama Bapak belum? Kalau belum, Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu agar pembelajaran kita tidak kaku. Baiklah, di sini perkenalkan nama Bapak Ahmad Al-Faris. Baiklah, di sini apakah anak-anak sudah tahu apa yang akan kita pelajari untuk hari ini? Baiklah, kita hari ini akan mempelajari tentang kerusakan lingkungan. Baiklah anak-anak, kerusakan lingkungan itu memiliki dua faktor. Yang pertama yaitu faktor dari alam itu sendiri, yang contohnya seperti hujan yang terjadi secara terus-menerus yang akan mengakibatkan terjadinya banjir, longsor, dan juga kerusakan lingkungan dari alam itu sendiri seperti gunung meletus. Dan yang kedua yaitu faktor lingkungan dari manusia. Baiklah, contohnya itu seperti penebangan penebangan hutan secara liar yang akan mengakibatkan kepunahannya hewan, terjadinya banjir, dan juga terjadinya kelongsoran. Dan juga pencemaran udara, yaitu contohnya seperti dari kendaraan motor, pabrik-pabrik, dan juga dari pembakaran sampah yang sembarangan. Pencemaran air, contohnya seperti pembuangan sampah, pembuangan limbah, pabrik yang disalurkan ke air yang akan mengakibatkannya kepunahan flora dan fauna. Dampak dari kerusakan lingkungan ini yaitu kerusakan iklim. Kerusakan iklim contohnya seperti rumah kaca yang meningkatkan suhu bumi meningkat. Dan juga kepunahan flora dan fauna yang disebabkan oleh penebangan pohon, pemburu liar, dan juga akibat dari penebangan pohon yang semakin melunjak karena pembuatan industri. Baiklah anak-anak, kita akan memasuki pembelajaran kita yang terakhir, yaitu tentang cara kita mencegah kerusakan lingkungan. Yang pertama yaitu kita harus membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan, dan juga kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita. Dan juga kita tidak menebang pohon secara sembarangan agar kita tidak merusak ekosistem yang ada di hutan seperti hewan-hewan, dan kita juga termasuk menjaga kelestarian hewan-hewan yang ada di hutan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan. Baiklah, itulah materi kita pada hari ini. Di sini, apakah anak-anak sudah paham? Baiklah, jika anak-anak sudah paham, di sini Bapak akan bertanya, apa yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan? Baik, benar. Kamu benar sekali. Baiklah, ini pertanyaan terakhir. Siapa anak-anak yang bisa menjawab? Bagaimana cara mencegah kerusakan lingkungan? Baik, benar. Baiklah.
Adik-adik, pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan pada hutan produksi, baik itu hutan alam maupun hutan tanaman. Tahukah adik-adik apa itu hutan produksi? Hutan produksi adalah kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk memproduksi hasil hutan. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan berupa kayu hanya dapat dilakukan jika memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau IUPHHK. Masyarakat berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hak memanfaatkan sumber daya alam hutan harus diimbangi dengan melaksanakan kewajiban untuk melestarikan hutan ya adik-adik. Berhak menebang pohon-pohon di hutan, tapi juga berkewajiban menjaga kelestariannya. Adik-adik sudah tahu belum? Apa saja sih kewajiban dalam pemanfaatan sumber daya alam hutan? Kewajiban dalam pemanfaatan sumber daya alam hutan, misalnya melakukan reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan yang gundul atau tandus. Melakukan tebang pilih, maksudnya menebang pohon yang sudah siap dimanfaatkan dan membiarkan pohon-pohon yang masih muda. Melakukan tebang tanam, ketika menebang pohon, kemudian diikuti dengan menanam pohon di tempat yang sama. Pemanfaatan sumber daya hutan yang memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban akan berdampak positif bagi masyarakat. Adik-adik, selain dimanfaatkan untuk bahan kerajinan kayu dan bahan bangunan, hutan juga bermanfaat untuk mencegah erosi atau banjir, menjadi penyedia air, menjaga kelestarian sumber daya alam hayati, serta menghasilkan oksigen. Apa yang akan terjadi jika hak memanfaatkan hutan tidak diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban melestarikannya? Ya, benar. Pemanfaatan sumber daya alam hutan yang tidak memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban akan berdampak negatif bagi masyarakat sekitar. Penebangan liar dan pembakaran hutan akan menyebabkan hewan-hewan di hutan kehilangan tempat tinggal, menyebabkan banjir dan juga tanah longsor. Nah, adik-adik, kita sudah belajar ya bahwa pemanfaatan sumber daya alam hutan yang memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban akan berdampak positif bagi masyarakat. Sedangkan pemanfaatan sumber daya alam hutan yang tidak memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban akan berdampak negatif bagi masyarakat. Sekarang, yuk kita kelompokkan pernyataan berikut. Apakah termasuk hak atau kewajiban dalam pemanfaatan sumber daya alam hutan? Memanfaatkan kayu dari hutan? Ya, benar, adalah hak. Reboisasi, tepat sekali, merupakan kewajiban. Tebang tanam, wah, pintar, termasuk kewajiban. Membuat obat-obatan dari tanaman di hutan, kalian memang jago deh, adalah hak. Menghirup udara segar, cerdas, adalah hak.
di sini itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada kesalahan Bapak mohon maaf, jika ada kehilapan Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.